Kok cuma sehari? Kalau demo sampai dikabulkan dong musinya. Mencari pekerjaan di jalanan itu tidak semua teknologi itu menguntungkan mereka. Pemotongan komisi yang dilakukan aplikator tersebut telah sesuai dengan aturan Kemenhub, yaitu 15% plus 5%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Satgas Kelitik. Hari ini kita... sebelum saya membacakan atau sebelum kita membahas topik, saya mau menyampaikan selamat dulu kepada Bapak Hadi Ramadan atas kelahiran putra tercinta, Mas Adnan Sakib. Ini adalah bukti kesabaran, teman-teman. Jadi kalau sabar itu kan ada yang kita katakan ya, akan indah pada waktunya. Nah ini Mas Hadi Ramadan ini salah satu bukti nyata nih bahwa sabar itu indah. Jadi sudah menunggu berapa lama Pak? 9 tahun. Itu kalau 1 tahun lagi 10 tahun. 1 tahun lagi 11 tahun. Tapi dia menunggu 9 tahun. Jadi sudah terbukti? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Nah, semuanya akan datang. Nah, janganlah menyerah dulu, gitu katanya ya. Itu sudah dibuktikan. Nah, ngomong-ngomong menyerah dan tidak menyerah, hari ini pada saat saya membahas duduk di sini nih, di studio baru Satgas Kelitik. Sekarang Satgas Kelitik ada sponsor. Nih kalau mau, nih kan masih kosong nih. Jadi kalau mau masukin sponsor boleh. Ini rasanya belum ada sponsornya, jadi air putih bos. Ini hari ini tuh ada demo ojek online. Banyak banget ojek online, teman-teman ojol itu yang berdemo. Walaupun namanya ojek online, tapi demonya mereka tidak online. Mereka demo bawa motor semua. Tadi kalau saya lihat itu bergerak dari Semanggi menuju arah Bundaran HI. Mungkin Bundaran HI terus ke istana. Saya tadi lewat jam 10-an di DPR belum ada. Di daerah-daerah Senayan belum ada yang lewat. Tapi pedagang kaki lima banyak sudah menunggu kehadiran para ojek online. Memang banyak juga yang nanya kenapa mereka demonya ke Kementerian Perhubungan ya? Kenapa demonya ke istana ya? Kenapa demonya ke DPR ya? Kenapa demonya nggak ke kantor Gojek? Atau demonya ke rumahnya Pak Nadiem? Atau ke kantornya Grab? Supaya langsung bisa dijawab gitu. Tapi menurut teman-teman ojek online ada dua. Nanti kalau ke kantor Gojek takutnya disuspend katanya. Terus langsung ke regulator lah. Jadi regulator yang langsung memberikan kebijakan-kebijakan. Karena kan waktu itu mereka juga ke Pak Prabowo, sama Pak Prabowo langsung diberikan kebijakan. Wajib memberikan THR. Wah, 500.000 satu Gojek. Tapi dapatnya 50.000 satu Gojek. Nolnya ya hilang. Ya. Nah, apakah semuanya ikut demo? Ternyata tidak. Ada yang demo, ada yang tidak. Jadi ada yang demo, tetap ada yang narik. Ada dua hal kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama mungkin tuntutan ekonomi, jadi akhirnya tetap narik, ya, tetap ambil penumpang. Atau yang kedua karena ketidaktahuan. Tapi nggak apa-apa, dua-duanya yang demo boleh menyampaikan aspirasi kan. Yang nggak ikut demo juga menurut saya sih haknya para bapak-bapak, ibu-ibu Gojek online itu. Jadi jangan dimarahin. Wah nggak solidar, nggak gitu juga. Namanya demokrasi harus dihormati. Aksi ini disinyalir karena dalam rangka untuk sebentar ya. Ini ibu produser nih. Aksi ini disinyalir karena dalam rangka unjuk rasa Akbar dan reuni aspirasi Akbar. Aksi Akbar 205 ini akan terkonsentrasi di Istana Negara, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI. Menurut Ketua Umum Garda Indonesia Asosiasi Ojol Raden Igun Wicaksono, hal yang dituntut dalam aksi ini adalah mengenai pelanggaran peraturan regulasi Kemenhub KP nomor 1001 tahun 2022 terkait potongan biaya aplikasi 20% yang dilanggar oleh perusahaan aplikator-aplikator besar hingga mencapai 50%. Igun mengatakan mereka menuntut payung hukum untuk ojol. Potongan biaya aplikasi hanya 10% dan revisi tarif. Hapus aceng ini apa? Oh, yang hemat-hemat. Aceng slot, double order, hemat, dan lain-lain. Slot itu apa?
Oke, slot yang saya tahu kemarin habis juara. Arne slot, la 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 la. Arne slot, la 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 la. Ngerti nggak non? Itu pelatihnya Liverpool. Ya, kamu MU sih ya. Selain aksi unjuk rasa, Garda juga melakukan aksi offbeat atau mematikan aplikasi massa total seluruh Jabodetabek selama 1 hari, Selasa 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59. Kok cuma sehari? Kalau demo sampai dikabulkan dong musisinya. Kami akan mematikan aplikasi sampai kami dikabulkan gitu baru kuat. Aduh, saya ini malah ngajarin ya, maaf. Nah ini kan saya mantan demonstran. Ini kalau demonstran tuh kita dulu kami tidak akan pulang sebelum diputuskan akan ada trotoar di Jatinangor. Tuh, kita begitu sore kita udah mulai deg-degan nih, aduh hidup kita. Tapi untungnya waktu itu ada anggota Dewan DPRD yang keluar. Ya, kami akan membangun trotoar Jatinangor. Sekarang kalau di Jatinangor bukan cuma trotoar, ada mall Jatinangor. Sejumlah perusahaan aplikator ojek online membantah adanya potongan komisi hingga di atas 20%. Menyusul akan adanya aksi unjuk rasa besar-besaran dari sekitar 500.000 pengemudi ojek online, ojol yang bakal dilakukan pada 20 Mei 2025. Presiden Gojek, Katrin Hindra Sucahyo dalam pertemuan bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi di Jakarta, Senin mengatakan pemotongan komisi yang dilakukan aplikator tersebut telah sesuai dengan aturan Kemenhub yaitu 15% plus 5%. Tapi memang sekarang tuh kalau pesen makanan via online itu ya, Gojek kayak, GrabFood kayak, GoFood kayak, itu emang ternyata harganya lebih mahal ya, karena ada tambahan buat si Go-nya itu ya. Saya tuh baru tahu juga kemarin beli mie ayam 30.000 harusnya, tapi harus bayar 37.000 apa 36.000 gitu. Oh, dari situ kemudian si itunya dapat ya, si aplikatornya ya. Asosiasi pengemudi ojol minta maaf kalau mengganggu masyarakat Jakarta. Tapi saya lihat di beberapa berita online sudah terjadi tuh. Di daerah-daerah lain juga ada semacam aksi unjuk rasa juga. Ya ini namanya melakukan aspirasi ya. Memang 10 tahun yang lalu ojek-ojek itu ya masih ada di pangkalan-pangkalan. Jadi mereka tergantung dari negosiasi. Saya pernah merasakan naik ojek Rp500 dari Kampung Melayu ke Kebon Baru, Asam Baris. Kayak sama saya tuh. Rp500. Plus, jadi artinya plus itu plus diomelin tukang ojeknya. Jadi kan kita kan namanya kan dulu kuliah sekolah kan pagi ya, telat kan di jalan macet gitu, begitu turun sampai Kampung Melayu kita langsung cari ojek tuh. Naik aja kita, ojeknya juga main jalan aja gitu kan. Begitu jalan baru tanya, kemana? Oh ke Kebon Baru, Sembaris, kayak sama saya 37. Begitu nyampe kasih 500. Kok cuma segini? Aduh, biasanya 500. Tahun 1992, 93 lah gitu. Tuh saya naik ojek, gua merasakan. Justru kalau semenjak zaman Gojek saya jarang naik Gojek. Kalau Gokar juga jarang. Soalnya di sini difasilitasi sama produser. Jadi Asrianun alhamdulillah memberikan saya transportasi bagus banget gitu. Nah, jadi apa yang bisa diambil dari hal demonstrasi ojek ini? Jadi gini teman-teman. Memang terkadang kita mesti juga memperhatikan nasib kita juga. Nah, ojek online ini memang menjadi salah satu solusi yang ada di Indonesia saat ini bagi para saudara-saudara kita yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan yang ada tempatnya. Jadi maksud saya lapangan pekerjaan yang ada tempatnya itu misalnya kan kayak kerja di TV One kan ada TV One-nya gitu. Kalau ini Gojek bisa kemana-mana, dan karena ojek-ojek ini juga Indonesia kalau saya tidak salah ditetapkan sebagai negara dengan wira swasta UMKM terbanyak. Jadi kalau dibaca itu nanti tolong kalau salah saya mohon maaf. Tapi yang pernah saya baca, jadi ojek termasuk, kemudian ojek ini termasuk ojek payung kali ya. Terus ini Pak Ogah yang di Puteran itu juga dianggap wira swasta tuh, karena memang di negara lain nggak ada ya Pak Ogah yang begitu tuh. Memang Indonesia tuh bisa menciptakan bukan saja lapangan pekerjaan baru tapi jenis pekerjaan baru. Saya nggak yakin juga ada Gojek payung di luar negeri tuh, tapi kalau ada ya bagus juga. Ojek payung, terus kemudian yang puteran ya. Nah, balik lagi ke sini, harusnya memang para aplikator itu lebih menghargai jerih payah para ojek itu sih. Saya nggak tahu hitungannya berapa ya, tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh salah satu wakil rakyat kita itu Adiana Pitupulu.
jangan sampai kemudian kita bermaksud membantu para Gojek, para Gokar, para GrabCar, para Grab yang lain itu, tapi kemudian tidak adil dengan perusahaan lain, tidak adil dengan pengusaha lain. Itu memang harus hati-hati. Dan teman-teman, dari perbincangan saya dengan para pekerja di jalanan atau saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan di jalanan, itu tidak semua teknologi itu menguntungkan mereka. Saya kemarin baru bicara dengan ibu-ibu yang menarik gerobak sound horek mini itu. Jadi gerobak ada soundnya, muter-muter jalan-jalan. Itu dia melakukan itu karena memang ya dia nggak paham dengan teknologi. Selama ini dia bisa bekerja, bisa jualan, tapi sekarang udah sulit karena semuanya dibeli via online. Ada tukang mie ayam juga dia ngeluh begitu. Kalau dulu Pak, jadi yang dikeluhkan ini dua teman-teman ya. Kalau dulu pembelinya banyak, kalau sekarang pembelinya berkurang karena rata-rata beli online dan itu bisa ke UMKM yang lebih besar, tidak ke mie ayam yang muter-muter atau mangkal di pinggir jalan. Kemudian yang kedua, mereka ternyata nggak paham juga teknologi itu. Jadi mereka nggak bisa mengikuti atau tidak bisa misalnya daftar jadi merchantnya GoFood, Gokar gitu. Jadi mereka nggak bisa juga. Tapi yang paling penting, oh ya ada 3 berarti. Yang ketiga ini adalah mereka mengatakan begini, pendapatan sih sama Pak, cuma penghasilan jadi lebih kecil. Nah maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya dia jual mangkok mie ayam itu 10.000 atau kemarin tuh 13.000 rupiah satu mangkok. Dari 2 tahun lalu dia jualnya 13.000. Yang beli banyak, anggaplah 100 mangkok. Tahun lalu juga 100 mangkok, jadi kan sama tuh. Jadi 13.000 kali 100, jadi kan 1.300.000 kan. Tapi penghasilannya dia berkurang. Apa maksudnya berkurang? 13.000 kali 100, benar kan? 1.300.000 kan? Terus penghasilannya berkurang tuh karena modalnya lebih besar, beli mie-nya lebih besar, beli baksonya lebih besar, beli pangsirnya lebih besar, beli sausnya lebih mahal gitu. Jadi harusnya dia biasanya untung satu mangkok tuh kalau 13.000 ya bisa 6.000, 7.000, tapi sekarang paling dia bisa untung cuma 3.000, 4.000. Satu lagi sebelum saya akhiri, bapak-bapak, ibu-ibu di pemerintahan, teknologi memang bagus. Dan sebuah negara yang mengadopsi teknologi itu berasa keren memang. Semuanya pakai teknologi. Tapi memang harus disadari bahwa tidak semua rakyat Indonesia, pedagang-pedagang kecil itu melek teknologi. Sehingga pada saat kita menikmati teknologi, justru teknologi membunuh UMKM yang tidak bisa beradaptasi dengan teknologi. Lantas apakah mereka bisa disalahkan? Nggak bisa menurut saya. Kenapa? Karena mereka tidak punya akses ke teknologi itu. Mereka tidak punya smartphone-nya, mereka tidak bisa beli datanya. Bahkan mereka juga mungkin tidak bisa mendaftar sebagai merchant karena ada aturan-aturan tentang pendaftaran misalnya, aturan-aturan persen untuk aplikatornya misalnya. Jadi menurut saya ini yang perlu digarisbawahi. Bicara tentang UMKM, saya harus acungi jempol kepada Menteri UMKM kita, Maman Abdurrahman, yang kemarin membela salah satu UMKM yang ditangkap sama aparat hukum karena ketidaktahuan si UMKM tentang expired date. Jadi banyak hal yang bisa kita perbuat, banyak hal yang bisa kita perbaiki. Demo ojek online hari ini itu salah satu pembelajaran penting bagaimana negara juga mesti bersiap untuk menghadirkan infrastruktur bagi rakyatnya menerima atau menggunakan teknologi yang sudah ada. Terima kasih, saya Henry Satrio, tetap di Satgas Kritik. Ya, setiap hari ada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.